الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tindan dirahmati Allah. Ini Masya Allah ya, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, saya mau mengajak jamaah Islami Tinda yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Pak Bupati, ini anggota Bapak, ya. Ini anggota Bapak menggugat. Mamaknya ini dia Pak, anggota Bapak Asmaul Husna, pegawai negeri sipil. Ini ya, digugatnya mamaknya Siti. Ini mamaku ya Allah, ini mamaku ya Allah, ini menggugat, ini penggugat, ini ada durhaka. Ini mamaku ya Allah, dia menggugat bukan haknya ya Allah, ini hak kami. Ini dia penggugat, ini penggugatnya, ini penggugat, ini durhaka, ini. Subhanallah, ya na'udzubillah min zalik, ya semoga kita semua dijauhkan dan terhindar dari yang namanya membuat orang tua kita terutama ibu ini menangis. Yang namanya ibu ini Masya Allah dimuliakan ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahkan sampai disebut berkali-kali, 3 kali dibandingkan ayahnya 1 kali gitu. Ini Masya Allah, begitu mulianya ibu ini di mata Islam. Dan kita lihat tadi video ini ya sempat viral ini juga. Membuat kita geram menontonnya gitu loh atau melihatnya. Pasti komentar yang ada di sana tuh saya pernah baca juga itu sebagian besar hampir 99,9% itu mengutuk nauzubillah min zalik ya. Nah hari ini kita bahas temanya ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semuanya. Dengan tema jangan sampai ibumu meneteskan air mata. Ini kita ngelihat videonya aja kita emosi padahal kita bukan ibu kita gitu loh. Bener Pak Kiai Ustadz Maulana ya Ustadz Syam ya. Betul sekali. Enggak gini, sekiranya bisa kasihlah ibunya ke aku. Bah, Masya Allah. Aku pingin punya ibu. Tapi karena gini ibu saya sudah tidak ada. Sama saya juga Ustadz. Tapi kita menyambung video yang tadi kita sama-sama saksikan nih. Ini sebenarnya apa sih di mata pandangan Islam ini kalau kita melihat seorang anak ini menuntut ya. Menuntut memiliki harta atas apa yang dimiliki ibunya sepeninggalan dari bapaknya. Apakah memang harus segera diminta atau bagaimana Ustadz? Mohon izin hukumnya seperti apa? Iya siap, makasih banyak Mas Fadli. Izin Pak Yai, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini alhamdulillah tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, 4 bulan 12 hari lagi kita masuk Ramadan. Satu hal tadi sangat terharu kita. Sekiranya masih ada orang tua kita berambil kesempatan untuk mencuri perhatian Allah dalam bentuk keridhaannya. Dan alhamdulillah kalau kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua,
itu luar biasa. Apalagi di kala hidup kita bisa menyenangkan beliau. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau sesuai dengan tema kita, jangan sampai kita jangan sampai ibu meneteskan air mata. Pertanyaan dari Mas Fadli bagus sekali. Apakah seorang anak memiliki hak atas harta yang dimiliki ibunya? Gini aja, sebelum kita berbicara masalah harta, satu tetes air ASI yang pernah kita ambil dari sosok ibu tidak akan kita bisa bayar dengan dunia seluruh isinya. Sekali lagi, camkan ini. Sebelum kita membahas malah hak dan sebagainya, camkan ini. Satu tetes ASI yang pernah kita ambil dari sosok ibu tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isinya. Maka kalau berbicara hak memang ada dalam pembagian warisan. Dan ibu mendapatkan 1/8 kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak berarti ibu punya hak 1/4 dari harta yang warisan peninggalan dari sang ayah. Tapi dalam hal ini, aduh ya Allah, sedih rasanya. Kalau kita meminta-minta kepada ibu, tunggulah ibu yang berikan. Dan untuk itu saling diingatkan supaya tidak ada yang terzalimi. Maka yang pertama, tunaikanlah kewajiban kita terhadap orang tua. Gimana menunaikan kewajiban kepada orang tua? Berbakti kepadanya, menanggung orang tua, membahagiakan orang tua. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, apalagi bagaimana tanggung jawab kita kepada seorang orang tua dalam hal ini ibu. Tidak usah meminta dulu. Yang penting tunaikan dulu. Rawat ibu, tanggung ibu, biayain ibu. Itu yang paling penting. Apalagi dalam hal ini kalau memang ada persoalan harta warisan yang mau dibagi-bagi. Coba pikirkan, kalau engkau ambil itu rumah yang masih ada ibu di dalamnya, kok kemanakan ibumu? Kok kemanakan ibumu? Cari solusi. Kalau memang mau diambil 1/4, karena haknya ibu 1/4 dari rumah itu. Atau harta yang dimiliki oleh ayah ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal ini ayah. Maka kalau begitu belikan rumah seharga 1/4 rumah itu, baru engkau tempatkan ibuku. Tapi aduh gimana sih? Ya Allah. Aduh, enggak enak rasanya. Tapi ada baiknya jangan rakus dengan warisan. Betul kita punya hak dari harta itu. Betul kita punya hak. Tapi setidak-tidaknya ada namanya adab akhlak. Maka ada tanggung jawab tugas seorang anak terhadap orang tua dalam hal ini ibu. Makanya ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai terjadi pertikaian. Jangan sampai ada yang namanya apa? Mengadakan pengadilan khusus untuk itu. Nauzubillah min Artinya dzalik. sudah menyakiti perasaan ibu. Betul. Kecuali kalau ibu, nah tolonglah dibagi. Nah, Tapi kalau tidak bilang-bilang berarti kasihan itu. itu aja kita masih nggak tega. Jadi sebagai anak itu jangan terlalu banyak menuntut hak. Tunaikan aja kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Ini Masya Allah luar biasa ya Pak Kiai ya. Berbakti kepada orang tua. Birrul Masya walidain. Allah. Itu kan kewajiban dari anak berbakti kepada orang tua. Berbakti. Sangat betul sekali. Waduh. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Pak Kiai ya. Bicara masalah tentang anak perempuan nih Iya, ya. gimana? Kalau saya pernah dengar katanya tuh anak perempuan itu bisa deket banget sama bapaknya. Tapi kadang-kadang suka berdebat, nggak sepemikiran dengan ibunya. Nah ini boleh ditanya nggak Pak Kiai, ini mungkin bisa buat pelajaran buat saya dan juga semua jamaah yang lagi nonton di rumah nih. Apa sih sebenarnya penyebabnya nih bisa seperti ini Pak Kiai? Mohon izin penjelasannya. Masya Allah. Terima kasih Kak Fadli. Mohon izin Pak Kiai Maulana. Kiai Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Pemirsa Indonesia, bahwa hidup manusia ini sepatutnya bukan sewajarnya tapi wajib kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kasih sayang anak sepanjang gala, tapi kasih sayang ibu sepanjang masa. Sekarang pertanyaannya, kok bapak lebih dekat kepada anak perempuannya? Yang memang kalau anak perempuan itu terkadang dimanja-manja Ustaz. Kemudian orang laki yang pertama dilihat oleh anak perempuannya itu adalah seorang sosok bapak. Apalagi bapaknya sebagai suri tauladan. Sampai Nabi Muhammad SAW pemirsa Indonesia
mengatakan bahwa al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awihfazhu. Itu kata Nabi. Jadi ayah adalah seorang bapak, al-walid sebagai tengah daripada gerbang pintu surga. Jadi bapak itu termasuk ibu juga gerbang pintu surga. Kalau bapaknya itu ridho kepada anaknya dan anak berbuat kebaikan, tentu kebaikan itu akan menuju ke surganya Allah. Sebaliknya kalau keburukan maka menuju ke nerakanya Allah. Nah itu yang dikatakan ridho Allah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ridho orang tua, murka Allah murka orang tua. Seorang ayah yang jempol, yang good, dia bisa memberikan satu tarbiyatul aulad fil Islam. Mendidik anaknya itu dalam Islam bagaimana? Tentunya seorang ayah mencontohkan dong. Mencontohkan kepada anak-anaknya sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada Siti Fatimah. Waktu Fatimah datang, kucuk. Tidak pakai khotahe ini. Kucuk. Enggak. Datang Fatimah, Nabi berdiri. Pas Nabi berdiri, Nabi hormat sama anak perempuannya. Setelah itu, Nabi mencium keningnya Siti Fatimah. Dan kemudian Fatimah itu dipersilakan duduk di tempatnya. Luar biasa. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya karena itu contoh suri tauladan bagi Rasulullah kepada anak-anaknya. Pas ayahnya Rasulullah pulang dari dakwah, Fatimah pun berdiri. Fatimah mengambil tangan Rasulullah. Ayahnya dicium tangannya. Pemirsa, kemudian saat itulah dipersilakan duduk ayahanda tersayang. Nah itu pendidikan dari Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Hari ini mari sama-sama saudaraku yang terhormat, kita kembali kepada Allah dalam rangka membina anak dengan sebaik-baiknya. Pantas itu anak lebih dekat kepada ayahnya. Kemudian mama mungkin seorang perempuan atau ibu seorang perempuan itu terkadang sama anak perempuannya beda interpretasi, beda untuk persepsi. Akhirnya timbul agak cekcok sedikit. Dan saya yakin sampai kapanpun mama tetap mendoakan. Walaupun seorang ibu dilempar ke panti-panti werda, ke panti jompo, tetap kasih sayang ibu sepanjang masa, berdoa dan berdoa luar biasa. Makanya hari ini mari sama-sama tetapkan thubut ainudujul akidah ideologi supaya anaknya pandai dan akidahnya pinter dan luar biasa. Thubut ainudujul akli termasuk thubut ainudujul nafsi dan thubutun ainudujul istimai, kemantapan ideologi, akidah dan luar biasa. Masya Sukses. Allah. Iya. Jazakallah khair, makasih banyak Pak Kiai atas penjelasannya. Ya kenapa anak perempuan itu lebih dekat sama bapaknya dan kadang-kadang suka clash kalau orang bilang sama ibunya. Atau enggak sependapat. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, Masya Allah luar biasa. Ustadz Syam. Yes, siap. Ini izin nih ya, yang namanya anak ya kan pada saat dia udah berkeluarga itu kadang-kadang tuh fokus sama hal-hal besar aja. Tapi kadang-kadang justru ada hal-hal kecil yang kemungkinan nih membuat orang tua kita ini menangis, terutama ibu kita. Boleh mungkin dikasih penjelasan kepada kita nih buat penyegaran kita supaya kita lebih aware lagi terhadap orang tua. Hal-hal kecil apa sih yang kadang-kadang membuat orang tua kita terutama ibu menangis? Mohon izin. Silakan Ustaz Syam. Tabe guru Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Hal-hal sepele yang mungkin tanpa kita sadari menyakiti perasaan orang tua, wabil khusus seorang ibu. Wabil khusus seorang ibu bagaimana Al-Quran menggambarkannya. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وقل لهما قولا كريما. Dalam surah Al-Isra itu tidak ada hal-hal besar yang disebutkan. Yang pertama, fala taqul lahuma uff, jangan berkata ah. Artinya jangan mengabaikan nasihatnya. Kadang-kala kita kalau udah dewasa tuh udah merasa, mama tahu apa sih, papa tahu apa sih. Dia nggak tahu apa-apa, kita merasa orang tua kita nggak tahu apa-apa sehingga kita mengabaikan nasihatnya dan ini kadangkala kita anggap sepele namun ternyata bisa menyakiti perasaan orang tua kita. Seorang anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya setelah dia dewasa, setelah dia memiliki sekolah yang lebih tinggi daripada orang tuanya, terkadang membuat orang tua merasa tersakiti. Makanya kata Al-Quran, fala taqul lahuma uff, jangan mengabaikan nasihatnya, jangan berkata mama lagi, papa nelfon lagi, mama nelfon lagi. Maka itu adalah fala taqul lahuma uff. 1. Wala tanharuhuma, jangan kau, tanhar itu dari kata nahar. Nahar artinya sungai, sungai cipratan air. Kalau kita jangan disemprot gitu. Gara-gara mama sih, aku juga bilang kemarin begini. Mama nggak mau dengerin. Subhanallah. Ketika orang tua berbuat salah, terkadang kita menyemprot mereka dan kita mungkin menganggap ini hal sepele, tapi bisa menyakiti perasaan orang tua. Siapa sih kemarin yang pilih jurusan? Kan aku maunya jurusan ini. Mama tuh ngotot maunya jurusan ini. Sekarang lihat deh hasilnya kayak gini. Subhanallah. Menyemprot orang tua. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkan hanya perkataan yang mulia. Kadangkala kita juga menyakiti perasaan orang tua dengan perkataan-perkataan yang kurang mulia. Kemudian yang keempat kata Al-Quran, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu, di hadapan ibumu. Manusia nggak punya sayap, tapi Al-Quran mengatakan sayapmu. Artinya manusia sebenarnya bisa terbang lebih tinggi daripada orang tuanya. Dia punya jabatan ilmu lebih tinggi daripada orang tuanya, namun di hadapan orang tua kita diminta untuk tidak mengaktifkan sayap tersebut. Anggap orang tua itu lebih berilmu, anggap orang tua itu lebih pintar, anggap orang tua lebih berpengalaman, karena semakin tua seseorang itu semakin sering untuk memberikan nasihat, maka dengarkan dengan baik karena kadangkala kita tidak sengaja menyakiti perasaannya. Masya Allah, ini kadang-kadang emang benar juga sih kalau kita ngelihat anak gitu atau orang menyakiti orang tua tuh kadang-kadang itu kita tuh sampai emosi gitu. Gede. Pertanyaannya Ustadz Maulana, boleh gak sih kalau seandainya kita ngebela orang tua sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan itu, wah lu apaan sih? Apa sih? Apa? Kenapa sih Ustadz, saya kenapa diajak ke sini? Ngapain? Kenapa marah-marah? Kenapa emosi? Ya kesel aja ngelihatnya kalau misalnya orang sampai nyakitin orang tua kita kan gitu. Gini. Kalau berbicara tentang sesuatu yang membuat kita emosi, berudu dulu. Hah? Berudu. Wudu dulu. Berudu sini. Nanti saya akan bahas setelah yang satu ini. Oh, ya ntar deh saya wudunya ya. Tapi saya mau kasih tahu dulu nih. Ntar dulu, saya mau ngasih tahu dulu jamaah yang ada di rumah nih ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah luar biasa. Jangan pindah-pindah channel, karena nanti insya Allah di segmen 3 akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah buat pemirsa yang beruntung. Langsung aja hubungi ke nomor yang ada di bawah ini, ke 791877000 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Yang di rumah jangan kemana-mana, saya mau wudhu dulu. Ya kita kasih gerak banyak tetap di Islam itu Indah. Jamaah, ayo. oh jamaah, alhamdulillah. Ayo udah. Ayo, sekarang. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.